Calon PNS, ini channel yang paling tepat buat kamu belajar cara jawab soal cepat. Karena di ujian CPNS nanti kita akan kejar-kejaran sama waktu. Simak videonya. Oke, selamat datang buat teman-teman semua yang nonton video kita nih ya, yang baru nonton video kita atau udah lama dan menanti-nantikan jawaban-jawaban atau pembahasan-pembahasan soal yang kita bawakan. Selamat datang di video ini karena kita hari ini akan bahas soal yang katanya sih bakal jadi rintangan terberat dalam CPNS katanya. Bagi sebagian orang sih kayak gitu, tapi bener nggak sih sejauh ini soal-soal kayak gini yang paling sulit nih? Nah, penasaran gimana kelanjutan videonya, pembahasan soalnya seperti apa? Langsung aja kita bahas soalnya, let's go! Langsung aja ke nomor 1, ada 2,20 dikali 0,75 ditambah 3/5 dibagi 1/8 sama dengan berapa sih? Nah, untuk soal kayak gini biasanya saya itu langsung aja disamakan pecahan-pecahan ini jadi sebuah pecahan kalau saya ya. Jadi di sini kan ada desimal nih, kalau yang kayak gini ini disebutnya desimal nih, yang koma-komaan biasanya disebutnya desimal. Tapi kalau saya biasanya lebih suka dijadikan pecahan nih yang kayak gini nih, 3/5, 1/8 gitu-gitu. Nah, gimana caranya 2,20 dan 0,75 ini dijadiin pecahan? Nah, langsung aja. Cara jadiin pecahannya adalah yang pertama 220, kita tulis dulu 220, kita tulis angkanya dulu per. Nah, kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Nah, ini kan ada angka di belakang koma nih, ada angka 2, ada angka 0. Nah, pertama kita tulis 1 dulu di sini per 1. Nah, kalau ada 2 angka berarti kita tulis 0-nya ada 2. Ya, per 100 berarti gitu. Dikali 0,75 sama, kita tulis dulu 75 per. Nah, ada berapa angka di belakang koma? Ada 2, berarti pernya 100. Kalau ada 3 angka berapa, Kak? Kalau ada 3 angka berarti pernya 1000. Kalau ada 4 angka berarti pernya 10.000 gitu-gitu. Ya enggak ada sih. Kalau desimal tuh biasanya 10, 100, 1000. Kayak gitu ya. Jadi kalau ada 1 angka di belakang koma itu per 10. Kalau ada 2 angka di belakang koma itu berarti per 100. Kalau ada 3 angka berarti per 1000. Ya hitung nolnya aja. Ditambah 3/5, kalau 3/5 nggak usah kita ini lagi ya, memang udah 3/5 di soalnya. Dibagi 1/8. Nah, untuk soal kayak gini cara ngitungnya gimana, Kak? Ngitung ya seperti biasa dari kiri ke kanan. Tapi dalam penjumlahan dalam hitung-hitungan itu yang pertama kali banget harus dihitung. Paling pertama adalah dalam kurung, yang kedua itu akar dan pangkat, yang ketiga ada kali dan bagi. Habis itu yang terakhir ada tambah dan kurang. Jadi kalau misalkan kayak gini nih, ini ada perkalian misalnya 220 per 100 dikali 75 per 100. Ini nggak ditambah 3/5 dulu, tapi ini dulu nih yang diselesain. Karena ini tandanya pembagian. Jadi ini bisa kita pisahkan kayak gini. Kita bikin dalam kurungnya di sini. Nah, gitu ya. Ini bisa kita kurungin aja kayak gini. Karena penjumlahan atau tambah-tambahan itu ada di akhir gitu teman-teman ya. Langsung aja 220 dikali 75 hasilnya adalah 16.500 per berapa? 1 nolnya ada 4, 04. Aduh jelek banget. Ulang. Nolnya ada 4, 3, 4. Nah, ini kalau udah ketemu kayak gini, ini kan nolnya ada 2, bisa kita coret, seret. Nah, ini kita coret juga nolnya 2, seret gitu. Kenapa? Karena ya ini kan sama jadi bagi ya. Ini bisa kita coret nolnya. Ditambah 3/5. Nah, ini untuk perkalian dalam pecahan kayak gini, itu samanya nih 3/5. Kalau dibagi itu jadinya lambangnya jadi kali ya. Jadi kali. Nah, kalau ada lambang pembagian, kalau dalam pecahan itu jadinya perkalian, tapi dengan syarat ininya dibalik nih. Ya, ini dibalik dua-duanya. Jadi 8/1. Kalau 1/8 jadi 8/1. Kalau 2/8 berarti 8/2 gitu ya. 3 kali 8 berapa? 24. Per 5 dikali 1 ya 5. Nah, ini kan udah kayak gini nih ditambah. Nah, kalau
tambah-tambahan berarti penyebutnya harus disamakan. Berapa KPK-nya? 100. Nah, kalau 100, nah ini kan udah 100, ya udah berarti kalau udah 100 berarti dia dikalinya 1. Ini dikali 1. 165 dikali 1, 165. Nah, untuk nyampe ke 100, 5 tuh kali berapa sih yang nyampe ke 100? Dikali 20. Nah, kalau di bawahnya dikali 20, berarti di atasnya juga dikali 20. Jadi 165 ditambah 400, aduh salah. 480 sama dengan berapa? 600 berapa? 645 per 100 sama dengan 6,45. Ini dia jawabannya yang E. Kak, saya nggak ngerti Kak, gimana caranya dari 645 per 100 jadi 6,45. Nah, ini dia. Coba ya nih di sini ya. 645 nih dibagi 100. Kalau per itu kan sama aja dibagi ya, dibagi 100 kayak gitu. Nah, dibagi 100 ini 645 dibagi 100, yang paling mendekati adalah angka 6. Berarti di sini 600 kan? Ya. Ini dikurang. Berarti sisanya 45. Nah, 45 dibagi 100 bisa nggak? Nggak bisa. Berarti dia harus tambahin 0. Nah, kalau minjem 0 di sini berarti di sini udah koma. Nah, itu. Kalau udah koma 450 dibagi 100, berapa yang paling mendekati? Angka 4. Betul. Jadinya kan 400. Nah, masih ada sisa 50, minjem 0 lagi. 500 dibagi 100 itu 5. Gitu cara jawabnya. Maka kita ketemu angka 6,45 nih di sini nih. Jawabannya yang E. Gitu. Oke? Paham ya? Saya udah cukup jelasin secara rinci di nomor 1, maka nomor selanjutnya harus bisa nih ngerjainnya. Coba kita next ke soal selanjutnya. Nah, ada angka 7,7 dibagi 2,5 dikurang dalam kurung 2 per 4 dikali 3 per 4. Sama dengan berapa jawabannya? Oke, coba kalian kalau mau jawab soalnya coba dijeda dulu videonya. Nanti coba pakai coret-coretan. Jadi kalian coba jawab soal kayak gini dulu sebelum saya bahas ya. Nah, untuk mempersingkat waktu saya langsung bahas. Kalau kalian yang mau coba ngerjain secara langsung boleh dijeda dulu videonya. Pembahasannya. 7,7 kita jadikan kepecahan dulu. 77 per 10. Berarti kan kenapa? Karena satu angka di belakang koma. Dibagi 2,5 berarti 25 per ada berapa angka di belakang koma? 1. Berarti per 10. Dikurang dalam kurung 2 per 4 dikali 3 per 4. Oke. Nah, ini dibagi. Kalau dibagi jadinya dibalik. Jadi 77 per 10 dikali 10 per 25. Nah, kalau pembagian itu selalu diganti jadi lambang perkalian, terus ininya dibalik gitu ya. Paham ya? Nah, ini dikurangi. Nah, 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 6. 4 kali 4? 16. Nah, 77 per 10 dikali 10 per 25. Ini bisa kita sederhanakan nih. 77, 10 sama 10. Kita coret. Berarti di sini sama dengan 77 per 25 dikurang 6 per 16. Seperti biasa. Kalau kurang-kurangan tambah-tambahan berarti penyebutnya harus disamakan. Nah, kita ketemu penyebutnya di sini. Kalau disamakan itu ya langsung aja 25 sama 16. Kalau kita nggak nemu kelipatan terdekat ya langsung dikali aja. 25 sama 16 ya dikali. 25 kali 16 itu ada di angka 400. Nah, 25 kalau mau ke 400 itu dikali berapa? Kali 16. Ya, berarti kalau ini kali 16, ini juga kali 16. Nah, kalau yang ini kali 25, ini juga kali 25. Gitu ya. Oke. Kalau udah kayak gitu, 77 dikali 16. Kita ketemu angka berapa?
Oke, 77 dikali 16 kita ketemu angka 1232 dikurangi 6 kali 25. 25 kali 6 itu ada di angka 150. Betul sekali. Jadi sisanya 1232 dikurangi 50 adalah 1082 dibagi 400. Nah, jawabannya adalah 2,70 gitu. Sebenarnya kalau ini udah kelihatan nih, 1082 dibagi 400, yang paling mendekati itu kan 2. Nah, berarti ya ini di sini kan 1 2 3 4 5 nih. Ya udah paling mendekati kan angka 2. Ya pasti ini jawabannya biasanya. Tanpa kalian harus hitung lanjutannya kayak gimana. Gitu. Ya, jawabannya adalah yang D, 2,70. Gampang ya. Ternyata matematika tidak sesusah yang dibayangkan. Next. Wah, ini enak nih, udah pecahan semua. Tapi ada satu yang ganjel tuh di belakang. Nah, langsung aja. 4/5 ditambah 3/5 ditambah 3/8 ditambah 6/8 ditambah 1/2. Langsung aja. Kita tulis 4/5 ditambah ini. Nah, ini kita jadiin ini dulu, pecahan biasa dulu. Ini kan pecahan yang kayak gini ya, agak ribet kalian ngeliatnya. Jadiin pecahan biasa kayak gimana caranya? Jadi ini 1/2 kan. Nah, ini 2 dikali 1. Bentar ya. 1/2. Nah, ini 2 dikali 1. Ini pakai perkalian dulu ya. Itu hasilnya kan 2. Nah, ntar di sini 2 kali 1, 2. Ditambah 1 itu, salah. 2 kali 1 itu 2. Ditambah 1 itu jadinya 3 per. Nah, ini pernya pakai yang ini, yang bawah, per 2 gitu jadinya. Ini hasilnya 1/2 gitu. Jadi ini dikali dulu, 2 dikali 1, ntar ditambahin, hasilnya ditambahin sama yang atasnya. Misal ada 1/2/3 misalnya, berarti 3 dikali 1, 3. Ditambah 2, 5. Berarti 5/3 gitu. Gitu ya cara ngitungnya untuk pecahan-pecahan yang ini. Nah, kita langsung aja ke sini berarti. 4/5, berarti di sini 4/5 ditambah 3/5 ditambah 3/8 ditambah 6/8 ditambah berapa? Nih, yang ini 3/2. Berapa penyebutnya kalau kita samakan? Ada di angka berapa? 40, betul sekali. 40. Nah, 5 kalau mau ke 40 itu dikali berapa? Kali 8. Berarti kalau misalkan 8 kali 4, 32. Ditambah, ini 5 juga, berarti kali 8 juga. Berarti ditambah 8 kali 3, 24. Ditambah, ini 8 kalau mau ke 40 itu dikali berapa? Kali 5. Berarti 5 dikali yang atas. Atasnya dikali 5, berarti 3 kali 5, 15. Ditambah, ini 8 juga, berarti kali 5. Atasnya kali 5 juga, berarti ditambah 30. Ditambah, nah ini kalau 2. 2 mau ke 40 dikali berapa? Berapa? 20, betul. Berarti 20 dikali 3 itu 60. Jawaban yang ditambah ini 32 ditambah 24 itu 56. 56 ditambah 16 berapa tuh? 71. 71 ditambah 30 berarti 101. 101 ditambah 60 berarti jawabannya 161 per 40. 161 dibagi 40 berarti kan 4. Sisa 1, koma. Ya kan? Nah, 10 dibagi 40 masih nggak bisa, berarti 0. Dia minjem lagi, 0 lagi jadi 100. 100 dibagi 40, 2. Sisa 20 dibagi 200 dibagi 40, 5. 4,025. Gitu cara ngitungnya. Jawabannya adalah yang gampang sekali. Langsung kita bahas soal selanjutnya, nggak pakai lama. Nah, ini ada angka, ada dalam kurungan nih, ada 1/4 dikali 164. Nah, ini gampang sih, kalau ini lebih gampang. Apa? Ada yang tahu nggak jawabannya nih? Waduh, Rani ngelow nih. Langsung ya, 1/4 dikali 164. Langsung aja. 1/4 dikali 164. Berarti 1 dikali 164 dibagi 4. Nah, sama dengan berapa tuh?
Seperti biasa ya, dalam kurung itu duluan. Benar? Benar sekali. 164 dibagi 4, jawabannya adalah 41. Nah, langsung dikali 1/2, dikali 1/2. Berarti 41 dikali 1 dibagi 2, jawabannya adalah 20,5 atau 20,50 sama aja lah. Nih jawabannya nih 20,50 yang A. Ya, soal kayak ini gampang banget. Ini mah sama aja, 164 dibagi 4. Hasilnya dibagi lagi 2. Tinggal kayak gitu doang, gampang banget, guys. Itu sama aja kayak dibagi 8 langsung sebenarnya. 164 dibagi 8, ya 2,5. Gitu, gampang sekali jawabannya. Next, langsung soal yang ini. 1/4 dikali 7,5 dikurang 7,5 dibagi setengah. 1/4, kita lihat di sini 1/4. Berarti 4 kali 2, 8. Ditambah 1, 9/4. Berarti kan gitu ya di sini ya. Ini 9/4 ya. Oke. Berarti 90 kan 9/4 dikali 75 per berapa angka? 1 angka. Berarti pernya 10. Dikurang sama 7,5 juga. Berarti 75 per 10 dibagi 1,2. 1/2. Langsung aja. 9 kali 75 berapa hasilnya? Tahu nggak? 9 kali 5, 5. Bawa 4. 9 kali 7, 63. Tambah 4. Berarti 67. 675 per 4 kali 10, 40. Dikurangi 75 per 10 dibagi 1/2. Berarti dibalik aja ya. Tinggal dibalik aja. 75 kali 2. Berarti ini sama aja, 75 per 10 dikali 2 per 1 gitu ya. Berarti 150 per 10. Sama dengan, nah ini disamakan penyebutnya, 10 sama 40, KPK-nya di 40. Langsung saja, 675 ke 40, ya udah 675. Dikurangi, nah ini kali 4 kan, 10 itu kali 4, berarti atasnya juga kali 4. 150 kali 4. 600. Jawabannya adalah 75 per 40 sama dengan 1,875 gitu jawabannya, guys. Jawabannya adalah yang D, 1,875. Oke, sekian pembahasan soal dari kita. Gampang banget kan soal-soal kayak gini. Ini bisa banget kalian pelajari. Bahkan soal-soal lainnya, tipe-tipe soal lainnya, jenis-jenis soal lainnya. Atau kalian nih yang bingung dengan soal-soal lainnya, boleh banget pantengin terus channel kita. Bisa bantu kita dengan cara like, komen, dan subscribe di channel ini. Di video ini kalian boleh komen-komen juga. Kalau misalkan kalian bingung, Kak, aku nemu soal yang kayak gini, aku bingung cara jawabnya, boleh banget. Atau kalian mau lebih intens lagi buat sama kakak-kakaknya komunikasi, mau tanya soal yang kayak gimana pun boleh banget. Langsung gabung aja di grup WhatsApp kita, karena di situ kalian bisa lebih intens buat tanya soal-soal, tanya tips and trik soal kedinasan, CPNS dan sebagainya. Kalian juga bisa ketemu sama teman-teman para pejuang CPNS, sesama pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Jadi yang pasti hal-hal itu gratis, itu juga jadi poin lebih buat kalian. Jadi buat kalian nggak ada lagi alasan buat nggak join grup WhatsApp kita. Langsung aja nanti join grup WhatsApp-nya di sini. Sekian pembahasan soal kita hari ini. Jangan lupa bantu kita dengan like, comment, dan subscribe. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.